A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Wa huwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yusma' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba'. Ya Allah, beri manfaatkanlah kami apa-apa yang telah kami ketahui dan pelajari, dan ajarkan pula kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan tambahlah selalu ilmu kami. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari doa yang tidak dikabulkan, dari hati yang tidak khusyuk, dan dari nafsu yang tidak pernah puas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah SWT, bagaimanapun kondisi kita dirundung duka, namun tetap kita bersyukur atas nikmat Allah dari kehidupan kita, dihidupkan sebagai manusia, dan dihidupkan sebagai manusia yang muslim, yang beriman, muslim yang beriman, yang taat. Ya, mudah-mudahan semua yang kita rasakan dalam hidup ini, segala nikmat-nikmat Allah bisa kita syukuri. Walaupun di balik musibah, kita harus pulangkan juga kepada Allah dengan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya semuanya itu adalah milik Allah. Tentu yang milik Allah akan kembali lagi kepada Allah SWT. Maka kita sebagai orang yang dititipkan oleh Allah, ya, di atas dunia ini, antara roh dan jasad kita, maka kita selama roh bersama jasad kita manfaatkan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, melaksanakan segala ketaatan, meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Semoga akhir daripada kehidupan kita yang sebentar di dunia ini, ya, diakhiri dengan sebuah kematian yang husnul khatimah. Itu kita bercita-cita seperti dalam doa kita, Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah, ya, tutupkanlah ajal kami, atau akhirkanlah ajal kami dalam kondisi husnul khatimah. Wala takhtim ajalana bisu'il khatimah. Dan jangan engkau tutup, jangan engkau akhir, ya, kehidupan kami dengan penghabisan atau penutupan yang buruk. Nah, itu yang kita minta kepada Allah. Sehingga dengan kita meminta kepada Allah demikian, semoga Allah SWT mengabulkan. Karena Allah yang nyuruh kita banyak-banyak minta, ya kan? Ud'uni, mintalah selalu kepada aku, kata Allah, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Karena sifatnya fi'il mudhari di sana. Jadi fi'il mudhari itu berlaku sekarang atau masa yang akan datang. Kalau belum dikabulkan sekarang, mungkin nanti lagi. Yang penting kita tetap meminta. Tetap meminta apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Ya, kalau tidak diminta, ya, Allah akan memberi sesuai dengan yang ditakdirkan kepada kita saja. Kalau kita meminta, mana tahu yang tidak ditakdirkan atas usulan doa kita akan Allah berikan kepada kita yang terbaik. Tentu yang terbaik yang kita inginkan adalah terbaik di akhir kehidupan kita nanti, husnul khatimah. Ya, itu kita inginkan. Pesan Allah ke kita kan itu. Ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Ya, jangan ikuti langkah-langkah setan. Nah, maka supaya kita menjadi orang muslim kafah, kita harus meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan cara menjadi orang-orang yang bertakwa sesungguhnya. Maka pesan Allah di ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
muslimun. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Dan janganlah kamu mati terlebih dahulu sebelum kamu betul-betul menjadi seorang muslim. Itu muslim yang diinginkan, muslim yang kafah tadi, yang tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. InsyaAllah kita akan selamat di akhir kehidupan kita. Alhamdulillah orang tua kita dalam usia 80 tahun ya. Beliau sudah menemui ajalnya. Karena setiap kita ini kan sudah ada ajalnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, maka tidak akan diakhirkan. Artinya tidak akan ditunda walaupun sesaat. Ya, wala yastaqdimun, dan tidak juga akan dimajukan. Assalamualaikum. Silakan Ibu, ya silakan masuk. Ya, silakan. Ya. Silakan, sini bisa juga. Iya, enggak apa-apa. Ya, sesuaikan saja. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ya, Allah SWT telah menentukan ajal kita semuanya. Ya. Setiap kita pasti sudah ada ketentuan ajalnya. Ya, kita tidak tahu. Tidak mesti sakit juga, tidak harus mesti sakit dulu, Bu. Ya, banyak orang yang sakit lama bertahun-tahun belum mati juga dia. Karena ajal belum datang. Ada orang tidak ada sakit-sakit, patang kau baru mota Jawa. Ya, tidak ada nilai. Ajal sudah datang. Ya, baik sedang menjabat atau sudah pensiun, ya kan? Baik sudah tua ataupun masih muda. Ya. Kalau mumbang jatuh, kalapo pun jatuh. Ya, ndak harus tu tunggu jadi kelapo dulu dong. Ya, tapi waktu mumbang bisa juga akan jatuh juga. Ya, berapa banyak kita hari ini kita melihat semuanya pasti sesuai dengan ajal yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Ya, kalau kematian itu datang, maka ndak ada yang bisa mencegahnya. Ndak ditunda walaupun sesaat, tidak akan dimajukan walaupun sesaat. Maka kita mesti mengimani kematian ini. Karena kematian itu adalah ketentuan Allah. Ya. Makanya Allah SWT juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muluk yang kita bacakan di awal tadi, Alladzi khalaqal mauta. Allah telah menciptakan kematian. Ya, kematian itu diciptakan itu. Dibuat oleh Allah kematian itu. Dia adalah makhluk Allah kematian itu. Ya. Karena dia dikatakan oleh Allah khalaqal mauta, dia telah menciptakan kematian, berarti dia ciptaan, berarti dia makhluk Allah kematian ini. Wal hayata, begitu juga dengan kehidupan, itu juga makhluk Allah. Ya, Allah menentukan semuanya, hidup dan mati itu. Apa tujuannya ada hidup ada mati itu? Liyabaluakum, untuk menguji kamu semuanya. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Bukan yang banyak ditanya dulu, Bu. Ya, yang paling baik. Mana amal yang baik itu? Tentu amal yang dikerjakan ada panduannya dari Al-Quran dan Sunnah. Harus ada panduannya. Tidak sembarang-sembarang beramal aja kita. Kalau tidak ada keterangannya, ngapain kita amalkan? Sesat lah kita. Ya kan? Dan kita melakukannya, di samping ada panduannya, niatnya mesti ikhlas pula melakukannya. Bukan karena terpaksa, bukan karena segan dengan orang. Kita melakukan amal itu, dia mesti diniatkan karena ingin mendapatkan pahala atau sikap ridho Allah kepada kita. Ya, pahala itu upah. Dengan kita melakukan suatu amal itu bahasa awaan pekerjaan. Ya, suatu aktivitas. Semua aktivitas itu ibadah. Ya kan? Ada ibadah khasah, ada ibadah amma, ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang umum. Ya. Salat ibadah. Bahkan sekecil-kecil ibadah apa? Senyum sama orang. Setiap ketemu ada orang, Bu, Pak, saya disapa orang. Itu ada juga ibadah. Bernilai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Senyum kamu ke wajah saudaramu itu adalah sedekah. Ibadah semuanya. Ya, menikah ibadah. Ya, an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku tadi. Ya, berarti kalau sunnah Nabi jadi ibadah kita. Ya kan? Jadi apa saja aktivitas kita adalah ibadah. Membersihkan rumah, ibadah, semua ibadah. Tapi mesti yang kita lakukan yang baik-baik.
Ya kan? Karena di balik itu ada juga orang melakukan salat tapi tidak baik. Ya kan? Kenapa tidak baik? Pertama, dia niatnya bukan karena Allah, karena segan, karena terpaksa, enggak jadi baik. Ya. Allah menguji kita dengan kematian untuk menilai kita siapa yang paling baik amalnya. Orang paling baik amalnya, dia melakukan suatu pekerjaan, suatu aktivitas, niatnya ingin mendapatkan balasan dari Allah, baik di dunia ataupun di akhirat. Ya. Dan juga ingin mendapatkan ridho dari Allah. Ya, sikap senang Allah sama kita. Kenapa? Karena kita telah melakukan suruhannya, telah meninggalkan larangannya. Ya, itu adalah ibadah. Ya, makanya kita di samping niat yang ikhlas, kita harus belajar Al-Quran dan hadis Nabi. Apa yang kita lakukan mesti sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Baru dia dikatakan amal itu, pekerjaan itu baik, ahsanu amala. Ya, kita disuruh syarat orang yang bisa masuk surga nanti, yang pertama adalah akidahnya, imannya harus iman yang lurus, akidah yang benar. Ya kan? Jangan sampai akidah kita salah. Ya. Semua kita ini disuruh beraktivitas. Aktivitas itu punya nilai. Tapi nilai aktivitas kita itu tidak ada arti apa-apa kalau kita tidak melakukan ibadah yang paling utama, yaitu salat. Ya, salat itu harus salat yang baik, yang punya ilmu. Itu bekal kita menuju akhirat, karena kita akan mati semuanya. Ya kan? Apa bekal kita menuju kematian? Mesti dengan amal soleh. Karena amal soleh itulah yang akan menolong kita nanti di akhirat. Dia menjadi syafaat untuk kita, amal-amal soleh kita. Kalau kita tidak punya amal soleh, bagaimana kita akan menghadapi hari akhirat? Hari yang paling menyusahkan itu di akhirat, Bu. Ya, kalau di dunia aku susah-susah awak, paling penghabisannya mati, Pak. Ya, mati, Pak. Susah-susah awak, ndak ada nak dimakan le, mati kelaparan le. Ya nak, ndak ada tempat tinggal, mati dia sakit. Ya nak, tapi di akhirat nanti masuk dalam kubur ndak pakai mati le dah. Ya, kita selama-lamanya hidup setelah kematian kita. Kita akan hidup selama-lamanya. Wa ilaihin nusyur, kepada Allah kita akan. Kan kata Allah dalam Quran, kaifa takfuruna billah? Kenapa kamu masih ingkar terhadap ajaran Allah? Wa kuntum amwat, dahulu itu kan kamu mati, kata Allah. Awalnya kita mati, tidak ada apa-apa. Fa ahyakum, maka aku hidupkan kamu sekalian. Ya, summa yumitukum, setelah kamu hidup di dunia ini akan kumatikan lagi kamu. Summa yumitukum, kemudian setelah mati apa? Summa yuhyikum, dihidupkan lagi. Tapi adakah mati sesudah hidup itu? Tidak ada lagi. Summa ilaihi turja'un, semuanya setelah itu kan kembali lagi kepada aku. Ada dua tempat kembali kita kepada Allah. Ada jalan yang baik, surga. Ada jalan yang tidak baik, neraka. Ya. Kita mau masuk surga atau neraka? Tentu mau masuk surga, ya. Pasti setiap kita mau masuk surga, tapi punya syarat. Apa syaratnya? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kemudian, beriman kepada takdir baik dan buruk. Ketika kita sudah beriman, ya, maka diiringi iman itu dengan aktivitas amal soleh. Baru dia mendapatkan annalahum, bahwa sesungguhnya bagi dia itu, bagi mereka adalah jannatin tajri min tahtihal anhar, akan diberikan surga, ya, yang penuh dengan kenikmatan, ya, yang dimana mengalir sungai di bawah surganya, ya. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa, ketika Allah memberikan kepada rezeki, ya, anugerah yang luar biasa di surga nanti. Ya. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah rezeki yang pernah kami dapatkan juga dulu di dunia. Ya. Jadi akan awak dari dunia yang alun dapat di dunia, kiranya di akhirat didatangkan oleh Allah. Ya, anak teragak di dunia ndak dapat awak nanti di awak orang beriman tak boleh minum arak. Awak teragak rasa minum arak, bala rasa minum arak. Tenang. Kira dosa tak boleh.
Nanti di akhirat akan diberi oleh Allah arak itu. Diberi. Ya, enggak haram lagi dah. Kita haramkan di dunia ini aja. Laki-laki enggak boleh pakai emas ya, Pak ya. Enggak boleh tando cincin nikah, tunangan. Biarlah yang produksi itu pakai emas, laki perak salah. Ya, kalau ingin jo yang kuning, saya namanya agak kuning, suaso nak. Indah emas warna dah. Ya, saya suaso kalau ingin yang kuning. Jangan pakai emas. Dilarang oleh Allah. Dikutuk oleh Nabi SAW. Ya kan, dilarang, dilaknat. Ya, enggak boleh pakai itu. Nanti di akhirat pasal awak dia emas. Meja awak dari emas, kursi dari emas, ya nak. Rumah awak kau, ya. Dari emas pintu-pintunya, temboknya dari intan mutiara. Ya, batu-batu permata jadi batu permata tu yang batu bata ya. Awak kini batu merah. Nanti rumah kita terbuat dari batu permata berkilauan. Ya, elah dicetak. Dicetak batu kayak batu bata. Itu disusun-susun jadi rongga mutiara rumah kita nanti. Ya. Di dunia ini tak bisa ada kerana cilok mutiara kalau rumah awak terbuat dari mutiara. Tiap malam orang memaik untuk dibawa dijual di pasar mahal harga intan mutiara kan. Nanti di akhirat itu dasar rumah kita lah intan mutiara. Ya, perabot-perabot kita dari emas dan perak yang indah. Ya, kerikil orang teragak pakai kerikil di muka. Ada kerikil halaman kita tu batu-batu intan mutiara ambil kilauan aja. Ya. Minuman gitu juga, susu yang tak pernah basi, tak bosan nak minumnya. Ada madu, ada jahe, skoteng ada jo. Ada yang suka minum skoteng, Bu? Ada je nanti di akhirat tu. Zanjabila, minuman dari jahe. Ada awak kini dicampur je yang lain kan. Ada sorbat namanya, ada bandrek namanya, ada skoteng yang dari jahe nak. Nanti akan kita dapatkan lagi nanti di akhirat, insya-Allah tentu rasanya beda dengan sekarang. Ya kan? Karena di akhirat itu kata Nabi, mala ainun ra'at. Tak pernah nampak oleh mata awak. Barancak di akhirat tu. Baik orangnya rancak, pemandangannya, pokoknya tak ada bandingannya. Mala ainun ra'at. Tak pernah nampak oleh mata awak. Ya, bayangkan orang pertama masuk surga, orang yang terakhir masuk surga saja, mencari bidadari, ya sangka hendak bininya. Kiralah setelah ditegur oleh Allah, itulah isterimu. Ya, baru terkejutnya. Mencari isterinya saja tu, 40 tahun nyo tamanuang. Ya, Bu lain bini 40 tahun nyo ndak terpanas ni mencari 40 tahun, Bu. Yo li sawana bini ambo ko. Tamanuang mencari. Ditegur Allah, ya ibadi, wahai hamba aku ya. Manga tamanuang mo daiko kecil kan? Ya, apa yang dimanuangan? Ya, itu sesungguhnya yang kamu lihat itu adalah aku ciptakan untukmu. Rasa tak mungkin ya. Di dunia dulu ibadah malih. Lai tak kerajon jo di ujung waktu. Nan sunat tak dikerjain wajib lai. Dek lai ada iman dalam diri masuk yo surga kiranya. Untunglah lai dia beriman. Seandainya kau yang anggaplah Tuhan kau beranak. Ya, itu lah payah ya. Pada Tuhan tu adalah tidak beranak. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sama dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tu tidak ada yang sama dengan yang lain. Semua nabi dan rasul dulu mengajarkan itu. Bakal sampai sasek lo orang gini. Ini kecil anak ke Tuhan beranak. Ya. Kalau lah saseknya memandang Tuhan itu, maka nanti dia tidak mendapatkan surga. Tapi kalau lihat ada seketek juga keimanan, keyakinan ya bahwa Allah itu esa, ya seperti ketuhanan yang Maha Esa, yakinnya ketuhanan yang Maha Esa tu, berarti Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini esa tunggal, esa dalam zat, esa dalam sifat. Ya. Jadi Allah itu adalah esa. Ya, satu. Tidak ada yang sama dengan Allah satu pun. Kalau prinsip hidupnya seperti itu, maka insya-Allah sekecil apapun amalnya, dia sesungguhnya orang beriman. Dia akan diangkat dari neraka, masuk ke dalam surga. Satu lantai surga saja cukup bagi kita. Luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Ya, alurnya di hotel kan? Pemandangannya, keindahannya, pelayanannya, ya kan? Luar biasa. Maka kita dengan apa kita ambil surga itu? Sebelum mati inilah kita beli surga. Ya, apa kata Allah? Dalam surah As-Saff kan? Ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya, wahai orang-orang beriman, mau enggak kamu berniaga, berbisnis, berjual beli denganku kata Allah.
yang membuat kamu terbebas dari azab yang pedih. Apa jual belinya? Tu'minuna billah. Memang disuruh beriman awak. Ya, beriman tu'minuna billah wa rasulihi. Baru kita berjuang. Wa tujahiduna fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum, dengan hartamu. Wa anfusikum, dengan diri kamu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untuk kamu daripada kamu tidak buat demikian kalau kamu mengetahui. In kuntum ta'lamun. Kalau anda tahu tu makanya kini dianggap dunia aku yang paling indah. Padahal kata Allah, walal akhiratu khairul laka. Kehidupan akhirat tu lebih baik daripada kehidupan yang pertama di dunia. Kehidupan yang pertama di dunia, dulu kan awak mati. Fa ahyakum, kata Allah, aku hidupkan kamu di dunia. Itu hidup pertama namanya. Ya, al-ula. Ya. Setelah itu kita mati. Mati lagi. Kemudian fa ahyakum, kemudian dihidupkan lagi yang kedua. Hidup yang kedua kau ada mati dah. Summa ilaihi turjaun salah. Kepada kamilah setelah itu kalian akan kembali. Ada dua tapi kembali. Pilihlah dari kini. Syarat awak milih dengan iman. Ya. Karena rajinlah solat awak. Kalau iman awak gugur, iman awak tercemar oleh kesyirikan, tak ada guna sembahyang. Awak sembahyang hampir rajin ke dukun, ada guna ya. Sekali sih ke dukun sampai 10 hari. Lam tuqbal, kata Nabi, man ata kahinan aw arrafan wa yusaddiqu ma yaqul. Ya, lam tuqbal salatahu arba'ina lailatan. Siapa yang mendatangi dukun, percaya dengan ucapan dukun, maka sampai 10 hari, sampai 10 malam solatnya ditolak oleh Allah. Padahal awwalu a'mal yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Amal yang pertama kali nanti di akhirat yang akan diterima oleh Allah adalah solat. Syarat masuk surga tu ibadah yang baik tadi kan. Ahsanu amala, amal yang baik. Apa ciri amal yang baik? Tidak bercampur dengan kesyirikan. Ya, amal kita tidak dibatalkan oleh Allah. Karena kata Allah, innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimin min ansar. Siapa yang mensyirikatkan Allah dengan suatu, maka haram dia nanti masuk surga. Allah mengharamkan masuk surga dalam Quran. Wa ma'wahun nar, tempat dia itu neraka. Wa ma lizzalimin min ansar. Tak ada bagi orang zalim ke seorang penolong pun. Walaupun apa awak nabi dah, model siapa tu? Nabi Nuh ya. Nabi anaknya musyrik, kafir, enggak mau patuh dengan ajaran Allah. Akhirnya apa? Tenggelam dalam tsunami besar. Ya, maujun kal jibal, datanglah ombak seperti gunung. Dalam Quran dikatakan, datang ombak seperti gunung. Ya, kecewa, ya itu gunung masih tinggi. Baru siap menunjuk gunung tinggi, tiba suruh gelombang tsunami. Ya kan? Padahal lah diajak dia ayah masuk di atas kapal. Ya. Hanya kecil apa gilo. Orang buat sampan, buat kapal tu dia dekat pinggir sungai, biar cap murah mendorong ke sungai. Tak tapi laut, dia murah mendorong ke laut. Kan itu orang buat kapal, jadi orang buat kapal. Kerana Nabi oleh perintah Allah, buatlah kapal di puncak gunung. Ya, biar ada kesempatan orang berfikir, orang kebak siapa yang modal ikut untuk menguji orang beriman atau enggak. Ya kan? Kalau orang beriman, apapun dibuat oleh utusan Allah, dia akan kerjakan. Ikut enggak, dia tanya dulu. Ya kan? Sampai mengecek ke Nabi Nuh gilo, ya kan? Orang buat kapal di pinggir sungai, di pinggir laut, mengaku dia puncak gunung. Nabi Nuh kecek akan terjadi ya bencana besar. Ya masuklah semuanya yang beriman, masuk semua. Masuk beriman. Ya kan? Yang enggak beriman, dilando dia tsunami kadang. Ya kan? Makanya walaupun ayah kita Nabi, kalau kita tidak beriman kepada Allah, tetap saja kita masuk neraka. Nabi Adam dari surga, lahir anak di dunia. Ya kan? Ayah saya diciptakan di surga. Indah percaya ya dah. Ya, bahasa kebaikan tu akan mendatangkan surga lah. Diajar dia ayah. Indah ya dah. Iri-iri yo jual dia nya. Ya, selalu berkorban beribadah dengan ibadah yang sepele saja. Berkorban pilihan dan buru-buru. Ya, kalau bersedekahnya dipilih sayuran dan busuk-busuk. Ya, kalau berkorbannya diambil yang teranak yang kuru-kuru yang pincang-pincang. Ya kan? Itu kerajaan Qabil. Kalau dinasihati oleh ayahnya, kalau dinasihati oleh adiknya, malah adiknya dipasalahannya. Ya kan? Akhirnya apa? Adik sendiri dibunuh. Sehingga kata Nabi, setiap ada orang yang membunuh di dunia ini, Qabil ikut menanggung dosanya. Wah, dia gara-gara inyo pelopor pembunuhan. Kalau tidak inyo contoh pembunuhan lu tebak aku laki ni kau. Ya kan? Inyo pelopor ya. Ya, makanya bahaya kalau menjadi pelopor kejahatan, Bu. Ya, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajrun wa ajru man amila bihi ba'da.
Siapa melakukan mempelopori kejahatan, maka dia mendapat dosa dia dan dosa orang mengikuti dia dalam kejahatan pula. Ya. Siapa yang mengikuti dia dalam kejahatan, dia dapat dosa. Bahaya jadi pelopor kejahatan. Begitulah pelopor kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang mempelopori sebuah kebaikan, ya falahu ajrun, bagi dia dapat upah juga, dapat balasan, dan dapat pula balasan atau upah pahala dari orang yang mengikuti dia. Itu jadi pelopor bahaya. Jadi pelopor kau awak tokoh, awak dipandang orang, awak dicaliak orang, melakukan kesalahan, maka ditiru-tiru orang kesalahan awak yang mengandung dosa, maka itu akan berefek ke awak keburukannya. Bahaya menjadi pelopor, Bu, ya. Jangan sampai kita menjadi pelopor kejahatan, ya, tapi jadilah pelopor kebaikan, mengadakan wirid pengajian, dibuat dipelopori. Kalau misalnya ndak muat di masjid, buat antar RT, antar RW, ada pengajian, ya kan. Setiap takziah nama mulai dulu takziah. Kalau dulu orang takziah sampai ndak ada kayu janjang di kapiang nak. Setiap takziah, setiap ada acara kematian, itu beralek gadang, ya kan. Kalau kini alhamdulillah lah banyak ndak benda itu lah. Maka kita usahakan hidup ini persiapkan untuk menuju akhirat dengan amal yang soleh. Tapi amal soleh bergantung dengan akidah. Ya, may yusyrik billah. Ya, dalam Quran dikatakan, la in asyrakta, jika kamu masih melakukan kesyirikan, maka apa kata Allah? La yahbatanna amaluka, batal amal-amal kamu, wala takunanna minal khasirin, maka jadilah kamu orang merugi. Jangan sampai awak jadi orang merugi, Bapak Ibu, ya, gara-gara kita melakukan kesyirikan. Maka persiapan di surga apa tadi? Iman. Yang kedua baru amal soleh. Itu salatnya berilmu. Bapak Ibu lagi belajar salat. Lagi. Alah dicek lah, pernah ujian salat. Harus ikut ujian tu. Bacaan awak lah batu pun tak. Ya kan? Waktu ketek dulu, kecek Ustaz. Kecek guru TPA awak. Dulu salah nyanyi ke khatam lah. Kalau tak dapat ijazah kau. Tapi batu tu alun tu banyak ni alun batu. Dengar lah anak-anak khatam tu. Alun layak ke nyo khatam lah. Ya kan? Tapi ba'alahnya lah kelas 6. Kalau tidak di khataman ni nyo tidak dapat ijazah, balik kau masuk SMP. So itu pertimbangannya. Ambo kau pernah lah guru TPA dulu. Mana orang kayak yang ikut aje lah anak ambo. Start ikut aje lah anak ambo. Ya ikut lah. Tapi seharusnya setelah itu belajar lagi sampai gaib. Jangan sampai berhenti. Talabal ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Biar kita menjadi ahsanu amalah tadi. Allah menjadikan kematian dan kehidupan itu untuk menguji awak. Siapa yang paling baik amalnya? Yang paling baik tu sesuai dengan ilmu yang ada. Bacaannya harus dengan tajwid dan makhraj yang benar. Tu kami di masjid ambo sesi dakwah masjid apa di Rekit Pasar Pagi, kami buat program setiap Kamis malam, ya kan, buku bersama, setelah itu belajar Quran. Mempergi bacaan mulai dari Fatihah. Atalia batu talun Fatihah awal melenggang-lenggang lo rasa ke ahli surga lo, kira Fatihah salah. Padahal la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kata Nabi. Belum dikatakan salat orang kalau alun baca Fatihah, lagi baca Ustaz tapi salah. Kan semua nyendak tu. Maka harus betul. Mulai dari ta'awudna, baca rumahnya menyuruh huruf za, banyak huruf za, baca huruf tha, baru huruf sya, ya kan? Harus tapik. Kalau ndak tu arti berubah. Kalau berubah artinya, ndak sah salat awak. Jangan dapat pahala dosa yang didapat. Makanya Nabi menyuruh kita bacalah Quran dengan tajwid dan makhraj yang benar. Kerana dia diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dengan tajwid yang sekali setahun Nabi itu dicek bacaannya. Ala batu apa alunnya. Oleh malaikat Jibril sekali setahun dia evaluasi bacaan. Nabi jo sahabatnya dia evaluasi. Awak tak pernah evaluasi, tak pernah ujian bacaan dia. Nanti boleh. Kalau ibu ingin nanti kita buat. Kemudian di samping itu kami pelajaran ibadah, praktek ibadah. Mulai dari cara bersuci, mana air yang boleh dipakai, mana yang tidak. Bagaimana cara dikatakan kita sudah suci dari hadas, suci dari najis, bagaimana cara berwuduk, bagaimana cara tayamum, bagaimana cara mandi wajib, apa yang dibaca. Kita praktekkan betul atau tidaknya. Jangan sampai awak merasuklah melenggang masuk surga kiranya calik timbangan amal, kira amal awak nan buruk nan baik. Ya kan? Nan baik ringan bah tu kira kosong. Catatannya ada kira tak punya nilai. Jangan sampai seperti itu. Makanya Allah menguji kita dengan sebuah peristiwa kematian. Kafa bil mauti mauizah. Kata Nabi SAW, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran bagi kamu untuk meningkatkan kualitas diri. Jangan sampai kualitas diri awak sangka lah ahli surga kiranya akidah lah bercampur je kesyirikan.
Anak nan sakit, wak pakai jimat, pakai dasun, pakai galang, banang 7 ragam. Alah habis amal wak sedanya. Syirik tu bu. Ya kan? Pakai tapak kaki kuda, pakai dasun tunggal, pakai masalah macam ya kan? Maka syirik kita kepada Allah. Kalau syirik apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka, batal semua amal-amal kamu, wala takunanna minal maka jadilah kamu orang-orang merugi. Percaya ke bunyi burung, percaya ke tanggal-tanggal sial, percaya ke nomor-nomor sial, bahaya itu. Percaya ke bunyi-bunyi burung. Ya kan? Kita katanya ingin masuk surga, tapi amallah kita campakkan ke dalam jurang neraka. Ya, tidak diterima oleh Allah SWT. Maka mari kita perbaiki terus persiapan mati. Itu gunanya kita. Apa guna takziah? Di samping untuk tahniah, menghibur orang yang sedang ditimpa musibah, juga sebagai tazkirah, mengingat-ingatkan diri awak. Ya, apa yang bisa awak persiapkan untuk menuju kematian? Kan awak kapai ke kuburan petang. Apa yang dibaca ketika masuk ke kuburan? Assalamualaikum ya ahlal kubur, minal mu'minin wal muslimin, wa nahnu insyaallah minal lahiqun. Itu yang awak ucapkan. Jangan sampai lupa mengecek nahnu minal lahiqun tu. Kadang-kadang assalamualaikum ya ahlal kubur, saya awak ala labi tu. Ada sambungnya minal mu'minin wal muslimin, tak sada orang ahli kubur kecek selamat dah. Orang kalau yang pakai ikonnya, tak usah dia kecek selamat dah. Yang awak ucap selamat adalah minal mu'minin wal muslimin, orang beriman, orang Islam, wa nahnu insyaallah minal lahiqun, kami insyaallah akan menyusul kalian yang lah dulu. Itu yang harus awak ungkapkan di kuburan tu. Kami insyaallah tak lama akan nyusul. Ya, tanang-tanang saja dalam kami besok dapat tu. Ya, kami besok akan menyusul kalian. Dan tak perlu merasa sedih kerana Allah dululah ada, kami pun akan menyusul. Jadi kita ungkapkan kalimat itu untuk kesadaran tazkirah untuk diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Bu. Oh ya, okey. Waktu Isya telah masuk, kita cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat takziah kita, meningkatkan kualitas kita untuk menuju kematian. Itulah yang dapat saya sampaikan, yang benar pasti datang dari Allah. Salah dan khilaf dari Ustaz selaku manusia biasa. Kepada Allah Ustaz mohon ampun, kepada Bapak dan Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa yang disunahkan Nabi di penghujung majlis. Siapa membaca doa ini, Allah ampuni semua dosa dia di dalam selama dalam majlis. Ya, doanya singkat, tapi kalau tidak dibaca enggak dapat kita ampunan Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah doa yang diajarkan Nabi kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.